Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum فيتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم إلى عافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Summa ila sahibu syarah Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal terus wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat wala tarkuhu. Terus baca sarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'khadhu minhu ay min istihna'ihi saking umuti Allah Ta'ala jalla wa azza an kulli ma siwa. Wa qawluhu aidan ay kama kaya perkara ukida kang den alap minhu saking ma apa ma perkara taqaddama wis disin apa ma. Wa qawluhu annahu la yajibu alaihi ilahirihi la yakhfa arak samar apa annahu sak temene annahu la yajibu alaihi iku isyaratun isyarah ila aqidatil jaizi maring akidah jaiz. Wa zahiru sanihi utawi zahire penggaweane musannif iku anna qasdahu sak temene tujuane musannif bidzalika kelawan mengkono la yajibu annahu la yajibu alaihi ibtalu wujubu fi'li syai'in batalake wajibe fi'lu syai'in aw tarkuhu alaihi ing atas Allah taala min hari iltifatin sanging tanpa noleh ila kauni dzalika sanging mengkono ibtal kharadan ing kharad aula wa huwa utawi qaul musannif iku al-mutabadir lakin tetapi ini saraha menjelasake sapa musannif fi syarhihi dalam syarah musannif bi anna kharad sak temene kharad min dalika sanging mengkono madkur iku ibtalu ahadu qismil kharad batalake salah suwijine bagian lorone kharad. Wa bayanu dzalik lan utawi kejelasane mengkono-mengkono ibtal ahadu qismil kharad anal kharad al qismaini satamane kharad iku al qismaini ana dua macam. Ahaduma utawi salah satu qismaini iku maslahatun maslahah ta'udu kang gawe alih ing atas Allah taala. Wal akharu utawi kang ngene iku maslahatun maslahah ta'udu ala khalqihi. Wa kilahuma muhal. Wa qad taqaddama lan temen apa ibtal awal. Wa yu'khadhu minhu kembali kepada penjelasan musannif. Kalimat wa yu'khadhu minhu menunjukkan memasukkan perkara jaiz. Kan kita lagi mau bikin kesimpulan. Istighna itu apabila Allah itu Tuhan, maka dia pasti istighna gitu. Kalau dia istighna, maka pasti wajib jud, idam, bako sampai 11 sifat. Masuk pula pada perkara
jais. Kalau dia istighna pasti nggak ada gharad gitu loh. Terus berikutnya kalau dia istighna pasti perbuatannya tidak wajib. Karena kalau perbuatannya wajib berarti dia butuh pada yang dikerjakan. Maka karena Allah itu istighna, nggak butuh sama yang lain, maka pekerjaannya nggak wajib. Menciptakan apapun bagi Allah bukan kewajiban gitu. La yahfa anau isyaratun ila aqidatil jaiz. Wa dhahiru sani'ihi anna qasdahu bidzalika ibtalu wujubi fi'li syai'. Ini mau membatalkan perkataan kelompok-kelompok yang mengatakan Allah itu wajib menciptakan sesuatu atau Allah itu wajib meninggalkan sesuatu. Allah itu wajib bikin yang baik-baik. Allah itu wajib meninggalkan bikin yang jelek-jelek gitu loh. Jadi wajib bikin yang baik-baik, wajib meninggalkan bikin yang jelek. Nggak mungkin Allah itu bikin jelek, jadi harus bikinnya yang baik-baik. Maka muncullah pendapat sholah wal islah. Allah itu perbuatannya apa? Menjadikan yang baik dan yang lebih baik gitu loh. Jadi nggak ada istilah Allah kok bikin yang jelek, lebih jelek, nggak ada. Karena kewajiban Tuhan, kewajiban perbuatan Tuhan itu menciptakan keadaan yang lebih baik. Kalau hari ini saya makan nasi goreng, besok buli. Kalau besok kebuli ben biryani, kan harus lebih baik gitu loh. Jadi nggak boleh bikin yang lebih jelek, nggak boleh, nggak boleh. Makanya kalau orang itu udah sholat ibadah harus Tuhan masukin dia ke surga gitu akhirnya. Kalau orang itu udah maksiat harus Tuhan masukin ke neraka. Nah, kita kan enggak. Allah memasukkan hambanya ke surga, ya haknya dia. Mau yang dimasukin itu orang taat, mau yang dimasukin orang maksiat gitu. Orang taat dimasukin neraka boleh. Itu pendapat ahlu sunnah gitu. Nah, pendapat Mu'tazilah, oh enggak boleh. Makanya mereka kemudian menggantungkan surga dengan amalnya. Karena udah sholat, udah puasa, udah haji, pasti saya masuk. Berarti khilaf sama hadisnya Nabi. Nabi mengatakan tidak ada satu orang pun masuk surga karena amalnya. Tapi orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Gitu loh. Hadis sahih. Berarti amal yang kita kerjakan jangan kita gantungkan, yang kemudian kita meyakini dengan amal itu Allah harus memasukkan saya ke dalam surga. Enggak ada. Jadi masuknya kita ke surga ya karena karunia Allah. Kenapa sih iman itu nggak bisa masukin orang ke surga? Kenapa sih amal baik itu nggak bisa masukin orang ke neraka surga? Terus sebaliknya, kenapa sih maksiat itu nggak bisa masukin orang ke neraka? Kenapa? Karena iman itu makhluk. Sedangkan yang bisa masukin kita ke surga siapa? Khalik. Masa ada makhluk bisa masukin ke surga? Ada makhluk bisa masukin ke neraka? Nggak bisa. Maksiat yang nggak bisa bawa ente ke neraka, maksiat atau taat nggak bisa bawa ente ke. Kenapa? Dua-duanya makhluk. Nah, yang bisa masukin kita ke surga atau ke neraka ya Khalik. Kamu pakai baju ada kancingnya ya, bisa nggak kancingnya masuk sendiri? Bisa. Kan itu lubangnya kan, bisa masuk sendiri nggak? Kenapa nggak bisa? Yang bisa masukin siapa? Begitu. Bukan dirinya sendiri yang masukin, bukan. Tapi orang lain yang masukin.
Maka yang bisa masukin kita ke surga siapa? Ya Allah. Nah Allah, siapa yang akan dimasukkan Allah ke surga? Ya haknya Allah, yang di ilmunya Allah. Ada orang yang kelihatannya hidupnya taat seumur hidupnya, sampai orang ngomong ini mah pasti surga, nggak ada cacatnya, nggak ada baik. Kedahuluan di ilmunya Allah dia masuk neraka, hasilnya dimasukin ke neraka. Ada orang tak maksiat luar biasa, udah bajingan tengik, udah nggak boleh lihat jemuran nganggur hilang, asal motor meleng sabet, perawan cantik hamil, pokoknya orang lihat dia udah jijik, kata orang pasti neraka. Tapi keduluan di ilmunya Allah dia masuk surga, matinya masuk surga. Nah orang nyimpulin, oh kalau begitu ya nggak usah beramal aja, udah ikut aja, kalau di ilmunya Allah surga ya surga, di ilmunya neraka ya, berarti ngapain saya beramal kalau begitu. Nah, gitu. Maka ulama membuat kesimpulan bahwa amal itu ada amal dohir dan amal batin. Dohirnya bisa kelihatan baik, tapi batinnya rusak. Kenapa? Ketika sholat dia ujub, ketika sholat dia riya, ketika sholat dia takabur. Maka walaupun dohirnya baik, amal dohirnya jadi nggak punya nilai, karena dirusak dengan amal batin. Lah orang yang dilihat hanya amal dohir, lah Allah melihatnya amal batin. Maka di ilmunya Allah masuk neraka, di hadapan orang dia masuk, oh ini masuk surga, tapi di ilmunya Allah bisa neraka. Kenapa? Zahirnya rusak, zahirnya. Begitulah maksudnya. Sama dengan orang ahli maksiat, hidupnya udah maksiat aja. Zahirnya ini ahli neraka, tapi batinnya setiap maksiat tobat, maksiat nyesel, setiap maksiat nangis. Maka batinnya punya amalan ahli surga. Maka ketika meninggal dimasukkan ke surga. Ini menunjukkan orang yang dohirnya maksiat boleh saja dimasukin surga. Orang yang dohirnya taat boleh dimasukin neraka. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada kewajiban bagi Allah untuk melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Kalau ada kewajiban bagaimana? Berarti Allah punya kebutuhan, sedangkan butuh bukan sifatnya Allah. Mau itu kebutuhannya itu apa? Mau itu kewajibannya meningkat pada kebutuhan ataupun bukan kebutuhan. Lah yang namanya ghorod itu apa sih? Maksud, tujuan. Tujuan itu ada dua. Ada tujuan yang kembali pada dirinya, ada tujuan yang kembalinya pada orang lain. Saya nyekolahin anak saya, yang untung siapa? Anak. Saya bawa anak saya ke dokter, yang untung siapa? Anak saya. Jadi maslahatnya itu saya tujukan untuk maslahat kepada anak. Ada yang maslahatnya kembali ke saya. Apa? Saya nyuruh anak saya ambil kacamata, saya nyuruh anak saya ngambilin sendal. Itu berarti keuntungannya kembali kepada saya. Jadi orang punya tujuan itu ada dua macam. Ada yang tujuan dia melakukan sesuatu agar orang lain untung, bisa dia ngelakuin agar dirinya
untung. Lah, dua-duanya ini mustahil bagi Allah gitu. Jangan dianggap oh kalau Allah punya tujuan untuk dirinya mustahil. Nah, kalau untuk orang lain ya nggak apa-apa, juga mustahil gitu loh. Ini yang orang nggak nyampe, ini yang orang nggak pernah terpikir, ini yang orang nggak pernah paham. Dikira Allah menciptakan langit bumi ya untuk ini, Allah menciptakan surga untuk ini, Allah menciptakan air untuk ini. Tujuannya untuk siapa? Untuk makhluknya. Nggak ada begitu, nggak ada. Gharadnya begitu nggak ada bagi Allah. Karena satu perkara itu bagi Allah bisa jadi manfaat, bisa jadi madhara. Hingga nggak ada satu perkara ini saya bikin untuk khusus bawa madhara, ini saya bikin khusus bawa manfaat. Nggak ada. Setiap apapun mengandung dua, hingga nggak ada gharad. Allah bikin racun untuk apa? Ya bisa bersabab, bisa jadi gandengan matinya kamu, bisa jadi gandengan hidupnya kamu. Dikira oh enggak, kalau racun mau matiin doang. Kata siapa? Kalau racun matiin doang jadinya gharad gitu loh. Gharad yang kepada makhluk. Jadi Allah bikin apa saja nggak ada gharadnya tertentu, nggak ada. Oh Allah bikin air, mau bikin tanah-tanah subur tumbuh. Nah kalau air sedengkul, yang tumbuh apa? Gatel, kerangan. Berarti nggak bisa ngomong oh air ini diciptakan tujuannya untuk, nggak bisa gitu loh. Oh Allah bikin apa? Makanan itu untuk ini, Allah bikin untuk ini. Nanti akan mengembalikan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah tidak mengandung dua perkara, nggak mengandung manfaat dan nggak mengandung madhara. Sedangkan apapun yang Allah ciptakan itu mengandung nafiun wa dharrun, karena Allah itu yang menjadikan manfaat dan madhara. Tiap perkara bisa ke arah itu, gitu loh. Maka ditolak oleh musonef perkataan yang mengatakan Allah itu punya gharad. Maka ditunjukkan gharad ada berapa? Ada dua macam. Ada gharad yang masalahnya ya'udu ilallah, wal akhar masalah ya'udu ila khalqi. Wa kullahuma muhalun. Terus qarinah ala utawi alamat ala annahu ing atas temene Allah iku arada hendaki sapa Allah khususal aghrad ing ala anu ing atas musannif iku arada hendaki sapa musannif khususal aghrad ing khususi aghrad al aidah kang balik alaihi ing atas Allah taala iku al idhofah ila dhamir bi qaulihi ing dalam pendikan musannif ilama ilama yuhasilu gharuduhu. Wakada asyara. Jadi yang pertama itu yang kemarin kita bahas itu tujuannya musonef mau memasukkan bahwa gharad yang kembali kepada Allah itu dimustahilkan. Kan kemarin kita mengatakan wa yuhalu minhu adamul gharad. Gharad yang kembali kepada dirinya sendiri. Kayak ginilah. Ente duduk. Tiba-tiba ente berdiri, ngambil air, dispenser, minum. Yang membuat ente berdiri itu apa? Kosdunnya apa? Haus. Kalau nggak haus, nggak berdiri. Kamu nggak akan jalan, gitu loh. Berarti ada kosdun kan? Ada yang kamu tuju dan tujuan itu yang kembali pada diri kamu. Kan? Ente lapar atau jalan warteg kosdun kan? Kalau nggak lapar, lah Allah bikin alam kok tiba-tiba yang tadinya nggak ada alam
gua mau bikin alam nih. Kenapa? Kosdunnya apa gitu loh. Kalau kosdunnya ada gharad yang kembali pada dirinya, mustahil gitu loh. Apa? Kayaknya gua kesepian nih. Nggak ada yang nyembah gua mau bikin makhluk dah. Biar rame, biar pada nyembah gua dah, gitu. Apa kosdunnya gitu loh pembicaranya. Kalau ada kosdunnya, ada tujuannya dan ada gharad yang kembali pada dirinya, apa bedanya dengan fiilnya makhluk itu. Sedangkan kamu wajib iman Allah itu mukhalafah lil zatnya, sifatnya, af'alnya. Di af'alnya Allah juga beda dengan kita. Jangan dianggap Allah itu mau bikin apa ya ada kosdun juga. Lah kosdunnya Allah apa? Yang membuat Allah tahu-tahu mau bikin alam gua. Itu apa gitu loh. Kerentek. Allah emang punya kerentek. Gua tahu kerentek mau bikin alam nih. Udah kerentek segala kira dapat wangsit gitu. Emang ente kerentek mau kawin gitu. Ini gua udah kerentek mau kawin nih gua nih. Tadinya nggak kerentek. Sekarang udah mulai kerentek nih gua mau. Itu namanya munculnya itu karena ada maslahah yang kembali pada dirinya. Maka muncul kosdun kamu, tujuan kamu mau ke sono, ke sini, ke sono. Makanya Allah itu bikin apa-apa nggak ada tujuannya. Kok nggak ada tujuannya? Karena nggak ada gharad yang kembali kepada dirinya. Itu loh. Kalau Allah bikin sesuatu ada tujuannya, maka Allah berarti mengambil keuntungan atau mengharapkan keuntungan. Allah bikin makhluk manusia, jin untuk beribadah. Kosdunnya apa? Tujuannya apa? Biar disembah. Berarti kalau orang udah nyembah dia tercapai. Nah kalau enggak? Kalau ada yang maksiat, ada yang ingkar. Lah kosdunnya berarti nggak berhasil dong. Ini gimana sih gua? Aneh nih tujuannya bikin makhluk biar pada ibadah, pada maksiat semua. Berarti nggak berhasil dong tujuannya. Gitu loh. Ya entah ada yang menggagalkan, entah ada yang nyerimpungi. Entah. Ente kan kalau punya tujuan selalu akan menghalangi orang yang bisa menghalangi tujuan kamu. Saya punya tujuan mau jalan sampai ke rumahnya fulan. Ketika nanti ada orang mau ganggu, saya akan coba menghalangi dia agar tujuan saya. Nah kalau Allah tujuannya pingin hambanya ibadah semua, ya mestinya yang membuat dia maksiat halangi semua dong. Nggak boleh ada hingga sampai tujuannya Jadi yang mengatakan Allah bikin makhluk tujuannya untuk ibadah, maka itu dia menunjukkan bahwa Allah itu punya gharad dan Allah akan mengambil keuntungan. Maka itu tertolak pendapat yang demikian dengan memasukkan akidah Jais yang pertama, yaitu adamul gharad fi fi'lihi ta'ala, enggak adanya tujuan, enggak adanya mengambil keuntungan pada perbuatannya Allah. Nah, terus yang kedua apa? Wa kaza asyara ila italisani. Nah, Fi qawlihi lam dikal musannaf wa yuhadu minhu aidan annahu la yajibu ila hirihi alama ing atas perkara sorohakan jelasake fi planos wal musannif fi syarihi wa ala fardhi annahu qasada dzalika yakunu kalam muskilan wa ala fardlan den karel wa ala fardhi annahu qasada dzalik lan ing atase den kira-kira annahu satamene musallaf iku qasada najo samusannaf dzalika ing kono-kono yukhadu minhu aidan ilahirihi yakunu kalam mongko ana al kalam iku muskilan iskal di anal gharad karena satamene gharad iku kama taqaddama huwa al maslaha al mutarattibah al fi'li al hukmi min haitsu qaniha saking sekirane onone maslahah iku maksudatan dan tuju minhu wahina iden falabuda mongko wajib min syai'aini
al-gharad wa ma qusida minhu dalikal gharad. Walam yadkur al-musannifu lan ora nyebutake sapa musannif illa sawab kejaba sawab. Fayus al maka den takoni wa yuqalu lan den ucapake aina endal endi al-gharadu utawi gharad wa ma lan perkara qusida minhu dalikal gharad wa ujiba lan dijawab anal murad minas sawab miqdarun takran minal jaza isangin balesan wa huwa utawi sawab iku harul fi'li itu fi'il alladzi kang huwa kang utawi fi'il iku ta'alaqa berhubungan apa al-qudratu qudrah bihi kelawan fi'il al-musamma kan den arani bil isabah kelawan ganjar fal gharad huwal awwal wa ma qusida min hudzalik al-gharad huwa sani wa ala takdir ayuraja den karepake bisawab al-isabah fala mani'a mongko ora ana kang nyegah iku wujud min kaunihi saking anane sawab iku gharadon gharad maksudan kan den tuju minal fi'li wa huwa utai sawab iku khalqu ta'ala nyiptakake Allah ta'ala atau ta'ah alati kang taratabe kang dadi wajib alaiha ing atas taratabe kang keruntut alaiha ing atas ta'ah apa asawab ganjaran ila yumna'u kalau ora den cegah apa taratubu fi'lin ala fi'lin akhar wa ma dzalik kulluha fahuwa khairu munasibin li dhahiri sanil matan kama alimta wal manfi utawi kan den nafi'ake inama huwa wujub kewajiban al mustafadu kan den alaf minal aqli akhdan min qawlihi illa wajib ilahi wa mal wujub al mustafad min syar'i fa huwa sabitun tetep laman fi ora den nafi'ake fasawab masalan iku jaiz biha kita ala akbar lakinahu wajibun syar'an ya anahu qad arada wa'du bihi fi kitab wa sunnah. Qasdun yang kedua atau gharad yang kedua dimasukkan dalam maknanya wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'. Allah enggak wajib menciptakan sesuatu. Kalau wajib bagi Allah menciptakan sesuatu, maka berarti Allah ada gharad, ada qasdun, ada tujuan. Seperti menciptakan pahala. Allah menciptakan surga. Untuk apa? Menjadi bayaran untuk orang-orang yang beramal. Itu qasdun apa gharad? Qasdunnya di mana, gharadnya di mana? Allah menciptakan surga sebagai bayaran untuk orang-orang yang beramal. Qasdunnya di mana, gharadnya di mana? Qasdunnya mau memberikan sesuatu. Qasdunnya pingin memberikan sesuatu kepada yang lain. Apa sih? Ngasih pahala, ngasih apa? Ngasih keuntungan atau ngasih kebaikan kepada hamba-hamba yang sudah berbuat kebaikan. Lah gharadnya mana? Gharadnya mana? Gharadnya surga itu memberikan kebaikan. Surga itu menjadi tempat untuk memberikan kebaikan. Jadi Allah mengambil keuntungan dari surga, gitu loh, untuk menjadikan kebaikan kepada orang yang telah ibadah. Atau sebaliknya, Allah bikin neraka untuk apa sih? Untuk nyiksa. Memang kenapa? Kalau hamba-hamba yang pada nggak taat akan disiksa di neraka. Berarti bikin neraka tujuannya untuk nyiksa. Lah gharadnya di mana? Keuntungannya di mana?
neraka menjadi alat untuk menjadikan siksaan, hingga Allah memasukkan orang ke neraka, neraka menjadikan siksaan, gitu loh. Maka Allah mendapat keuntungan dari neraka, Allah dapat keuntungan dari bikin surga. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya, gitu maksudnya. Kosdunnya tercapai. Dengan apa? Dengan orang dimasukkan neraka disiksa, kosdunnya tercapai. Nah itu, dengan orang masukin orang yang taat ke surga, kosdunnya tercapai. Lah gharadnya mana? Surga itu memberi nikmat kepada hamba-hamba yang dimasukin. Neraka ngasih siksaan kepada hamba yang itu kok gharadnya. Maka gharad dan kosdun itu mustahil bagi Allah. Nah terus kan sawab itu sudah jelas dijanjikan oleh Allah. Allah sudah memberitakan bahwa hamba-hamba yang taat akan dimasukkan ke dalam surga. Hamba yang maksiat akan masuk ke dalam neraka. Lah, agar nggak hilang makna istighnanya bagaimana? Oh, kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Surganya diciptakan, nerakanya diciptakan. Nikmatnya diciptakan, taatnya diciptakan, gitu loh. Maksiatnya diciptakan, siksanya diciptakan. Hingga neraka itu bukan tempat penyiksaan, tapi menjadi tempat hamba di mana Allah menjadikan siksaan bagi dia, gitu loh. Bukan nerakanya yang menjadikan siksaan. Jadi neraka itu enggak nyumbang apa-apa, enggak. Neraka itu enggak ikut andil apa-apa, enggak. Surga juga enggak ikut andil apa-apa untuk ngasih nikmat, enggak. Allah bikin taatnya hamba dan Allah masukin orang ke surga, Allah yang kasih nikmat. Makanya kalau gandengannya fi'il sama fi'il enggak jadi gharad. Kalau fi'il sama hasil jadinya gharad, gitu loh. Saya gali sumur, dapat air, airnya fi'il siapa? Saya bukan fi'il saya, itu namanya gharad, gitu loh. Saya dapat keuntungan dari menggali sumur. Tujuan saya gali sumur. Air itu jadi keuntungan saya. Tujuan saya minum, hilangnya haus, keuntungan saya lah. Hilangnya haus perbuatan siapa? Air, gitu loh. Jadi saya dapat keuntungan dari minum air. Saya dapat keuntungan dari menggali sumur. Kenapa? Karena air yang keluar bukan fi'il saya. Paham nggak? Kalau air yang keluar fi'il saya, ya saya nggak ada gharad. Saya yang gali sendiri, saya yang keluarin. Lah terus gharad saya di mana, gitu loh. Keuntungan saya di mana, tujuan. Allah yang bikin taatnya, Allah yang masukin ke surga, Allah yang kasih nikmatnya lah. Surganya nyumbang apa, gitu loh. Surga itu nggak ngasih apa-apa sama Allah, enggak. Bantu bikin nikmat ya enggak, neraka bantu bikin maksiat ya enggak, bikin susah ya enggak. Kenapa? Karena dua-duanya fi'ilnya Allah, gitu loh. Masukin orang ke surga ya fi'ilnya Allah, menjadikan nikmat fi'ilnya Allah lah. Jadi gharadnya enggak ada, gitu loh. Allah bikin obat, ini untuk obat sakit kepala, nah gitu. Kalau orang itu minum obat itu, muncul dari obat itu sembuh, maka ada gharad. Lah kalau obatnya dibikin, orang yang dibikin minum, sakit kepalanya hilang. Lah gharadnya Allah di mana sama obat itu? Nggak ada gharadnya dong. Gitu kan? Kan gharad mengambil keuntungan dari yang lain. Lah nyatanya ketika obatnya diminumin, sembuhnya dijadiin lah tuh gharad. Lah kalau nggak minum obat gimana? Hatta makan upil boleh dijadiin, nggak ada gharadnya, gitu loh. Makanya menunjukkan
obat itu bisa digandengkan dengan fi'ilnya Allah apa aja. Minum obat boleh, dengan puasa boleh. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Pakai jamu boleh, pakai tiupan air Habib boleh kan? Berarti kan yang namanya sembuh itu boleh dari jalan mana saja gitu loh. Nggak ada gharad bagi Allah, oh saya mau bikin sembuh dari jalan ini, nggak ada. Kelingking Habib boleh, dilihat aja boleh. Nyambung nggak nih? Jadi kalau ada kewajiban bagi Allah, maka akan adanya gharad. Skenario termasuk kostum ya? Apa? Skenario Allah. Ya enggak, skenario kan bahasa kita. Tapi kalau kita yang ngomong untuk Allah kan jadinya iroda. Nanti rencana itu kalau bagi Allah jadinya iroda. Kalau rencana bagi kita kan belum tahu hasilnya. Rencana saya pingin kuliah lah, pasti enggak? Ya ngerti. Tapi kalau rencana itu diletakkan pada Allah, kalau itu mau disebut rencana, itu malah jadinya kepastian, gitu loh. Kalau Allah disebut, oh Allah itu sudah punya rencana nih, nanti dunia akan sekian tahun. Bukan, rencana itu apa yang akan diciptakan, apa yang akan terjadi. Lah, menghilangkannya kosdun dari mana? Dari hilangnya gharad. Karena kosdun sama gharad itu gandengan. Kalau ada kosdun pasti ada gharad. Masa ente ada kosdun nggak ada gharadnya gimana? Gua mau minum terus hasilnya apa? Ya nggak ada, iseng-iseng aja lo minum. Berarti nggak ada hasilnya dong, gitu loh. Ya kan, perbuatan itu kalau kamu kerjakan pasti mencari. Kalau nggak ada hasilnya, iya sia-sia. Berarti namanya apa? Talaub, main gitu loh. Kayak kamu mainan beginilah gitu. Ngapain? Iseng aja. Hasilnya apa? Nggak ada. Tujuannya apa? Ya nggak ada juga gitu loh. Kalau nggak ada tujuan, ya nggak ada hasilnya gitu loh maksudnya. Tapi kalau ada tujuan, pasti mengharapkan hasil. Lah, kalau itu mau diletakkan kepada Allah, bahasa rencana, bahasa apa, boleh orang ngomong, tapi maknanya harus bener, gitu loh. Jangan maknanya kosdun di situ. Iya dong, harus. Kalau masih maknanya memasukkan adanya kosdun, tujuan, adanya gharad, ya masih rusak. Jadi dua itu bergandengan, kosdun sama gharad. Perbuatan yang ada kosdunnya pasti ada gharadnya, ada faedah yang diambil gitu loh. Mau faedahnya untuk orang lain, mau faedahnya untuk dirinya sendirilah. Allah mustahil kedua-duanya. Mustahil gharadnya itu untuk orang lain dan mustahil gharadnya untuk dirinya. Keuntungannya ini untuk saya mustahil, untuk orang lain mustahil. Karena yang namanya gharad menunjukkan apa? Butuh pertolongan. Allah membutuhkan sesuatu untuk menghasilkan tujuan. Lah kalau tujuannya Allah yang bikin sendiri bagaimana? Ya namanya bukan gharad, mau dibikin sendiri. Hasilnya dia yang bikin, lah gharadnya di mana? Taatnya dibikin, surganya dibikin, terus gharadnya Allah sama surga di mana gitu loh. Jadi kalau mau dikembalikan, mustahil Allah itu punya kewajiban itu indal akli. Indal akli, fi'ilnya Allah itu mustahil wajib. Kenapa soalnya? Kalau fi'ilnya wajib, nanti yang diciptakan jadi wajib. Kan wajib itu nggak mengalami perubahan, nggak mengalami ketiadaan. Kalau Allah bikin hujannya wajib, jadinya gimana? Ya hujannya kidambakok jadinya dong. Sih gimana wong Allah bikin hujannya wajib? Ya hujannya nggak berhenti dong. Allah bikin sehatnya wajib. Ya nggak ada sakitnya berarti. Nah, buktinya Allah itu bikinnya nggak wajib apa?
Setiap yang dibikin mengalami perubahan. Bikin sakit bisa sehat, dibikin sehat bisa sakit. Menunjukkan menjadikan sehat seseorang bukan kewajiban. Allah bikin hujan, boleh. Waktu yang lain bikin panas, boleh. Tandanya bikin hujan bukan kewajiban. Bikin nabi wajib nggak? Kenapa nggak wajib? Kenapa nabi nggak? Karena nabinya mengalami ketiadaan. Kalau nabinya itu nggak pernah tiada, berarti wajib. Karena nabinya mengalami ketiadaan. Adam tinggal ganti Nabi Nuh, tinggal ganti. Berarti kan boleh. Sampai kosong nabi juga boleh. Zaman Nabi Isa ke Rasulullah berapa tahun? 500 tahun kosong. Allah nggak mengutus, boleh. Berarti mengutus nabi bukan kewajiban, gitu loh maksudnya. Jadi secara akal fi'ilnya Allah itu nggak wajib, secara akal. Adapun secara syar'i disebut wajib, maknanya wajib aridhi, gitu. Bukan wajib akli, bukan wajib akli dzati, bukan, tapi wajib aridhi, gitu loh. Aridhi bagaimana maksudnya? Aridhi itu bukan wajib bikinnya, tapi wajib jadinya. Beda nih. Ini gelas itu harus bunder enggak? Harus enggak? Boleh enggak gelas kotak? Boleh. Berarti pabrik itu nggak harus bikin gelas yang bunder. Pabrik boleh bikin gelas kotak, bisa oval, bisa segitiga, terserah sih pabrik. Dan gelasnya juga mau dibikin kotak ya nurut, mau dibikin segitiga ya nurut, mau dibikin pabrik masa ada gelas nolak. Gua nggak mau bunder lah, gua kotak aja, nggak ada gelas begitu. Lah ketika pabrik memutuskan bikin gelas bunder, gitu loh, cetakannya disiapin bunder, diproses jadi bunder, hasilnya harus bunder apa boleh kotak? Nah itu maksudnya harus itu di situ, harus jadinya sesuai dengan kehendaknya, dengan cetakannya, bukan harus bikinnya bunder, bukan. Bikinnya bunder jaiz, boleh-boleh aja. Tapi ketika dikehendaki bikin bunder, pasti jadinya bunder, gitu loh. Allah mau memasukkan hambanya ke surga ya boleh, ke neraka juga boleh. Tuker enggak? Nggak mungkin ketuker. Iya kan boleh-boleh aja, mau bikin ke surga boleh, ke neraka boleh. Kalau seseorang sudah dikehendaki masuk surga, pasti masuk, wajib dimasukkan surga, gitu loh maksudnya. Wajibnya mana? Wajib aridhi, gitu. Bukan wajib bikinnya, tapi wajib jadinya sesuai kehendak Allah. Allah berkehendak memasukkan Fir'aun ke neraka, wajib nggak masuknya? Lah, Fir'aun itu harus nggak dimasukin neraka? Nggak harus. Fir'aun asalnya itu nggak harus masuk neraka, boleh aja jadi nabi juga boleh Fir'aun itu. Lah iya, namanya barang mungkin kan boleh jadi apa saja. Tapi Fir'aun dikehendaki jadi jahat, maka jadinya jahat wajib, gitu loh. Fir'aun dikehendaki masuk neraka wajib. Wajibnya bukan wajib bikinnya, gitu loh. Wajib terlaksana apa yang sudah dikehendaki. Sedangkan menghendakinya jaiz, gitu loh. Nyambung nggak? Jadi jangan kita katakan Allah bikinnya wajib secara akli. Maka kalau wajibnya secara syar'i
memang itu disebut di syar'i, tapi maknanya wajib aridhi. Orang yang matinya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, gitu loh. Orang yang matinya ingkar sama Allah pasti masuk neraka. Pastinya kenapa? Sesuai ketentuan Allah, gitu loh. Bukan oh Allah itu harus bikin orang yang taat masuk surga. Ya enggak harus, mau bikin ya boleh, enggak bikin ya yang mau ngelarang siapa? Kalau Allah harus bikin orang masuk surga, berarti Allah harus bikin makhluk. Mau bikinnya makhluk aja jaiz, mau bikin ya boleh, enggak bikin. Jadi kamu harus bisa bedain mana wajib mutlak, mana wajib muqayyad, gitu dulu. Mana wajib apa? Zati, mana wajib aridhi, gitu. Nanti bisa jelas. Kalau nggak paham masalah hukum, nanti dikira wajib macamnya cuman satu. Itu wajib ada macam-macam. Ada wajib syar'i, ada wajib akli, aklinya ada mutlak, ada muqayyad, ada aridhi, gitu kan. Maka kalau nggak paham ini, mutlak wajib yang bagaimana, yang jadi haknya Allah. Muqayyad wajib yang jadi haknya kita. Aridhi wajib yang berkaitan sama apa yang diberitakan oleh Allah, gitu maksudnya. Allah memberitakan akan terjadi kiamat. Sudah diberitain, artinya cetakan sudah dibuat. Nah, gitu loh. Berarti kiamat pasti bukan Allah harus bikin kiamat, bukan. Kalau Allah harus bikin kiamat, kok sekarang belum kiamat? Gitu loh. Kan kalau harus bikin kiamat berarti nggak boleh nggak bikin dong. Nyatanya kiamat belum terjadi. Berarti bikinnya kiamat boleh-boleh saja. Nah, ketika diberitakan kiamat itu akan dimunculkan, maka pasti munculnya sesuai dengan kehendak. Kalau pabrik sudah bikin cetakannya bundar, ketika gelas dicetak pasti munculnya. Kalau kotak, geblek pabriknya. Itu namanya error. Lah kamu jangan ngira orang yang cacat, orang yang begitu Allah salah bikin, nggak ada. Lu kira pabrik salah cetak, nggak ada. Emang itu dicetaknya begitu. Ya, nyambung ya. Jadi qasdun yang pertama kembali kepada dirinya juga mustahil. Qasdun yang kedua kembali kepada yang lain juga mustahil, gitu loh. Allah bikin surga agar makhluk dapat nikmat. Oh, kok itu gharad namanya, udah qasdun gharad, gitu loh. Allah bikin neraka agar orang maksiat dapat siksaan, itu gharad. Lah biar nggak gharad gimana? Oh, biar nggak gharad, orang yang maksiat Allah yang bikin, masuknya neraka Allah yang bikin, siksanya juga Allah yang bikin, hingga Allah nggak ada gharad sama neraka, gitu. Allah nggak mengambil keuntungan sedikit pun dari neraka. Ya, jadi nyambung dah ya. Ini menunjukkan bahwa keduanya masuk dalam perkara jaiz. Jadi perbuatan, sifat perbuatan Allah menunjukkan Allah maha kaya, gitu loh. Dua macam, dua sifat perbuatan Allah menunjukkan Allah maha kaya. Allah nggak butuh segala sesuatu. Apa yang pertama? Allah tidak punya tujuan dan Allah tidak mengambil keuntungan untuk dirinya. Yang kedua, Allah tidak wajib menciptakan sesuatu untuk makhluknya, yang maknanya punya tujuan atau gharad untuk si makhluk. Oh, Allah harus bikin begini untuk si anu, Allah harus begini, nggak ada. Bagi Allah boleh-boleh saja menjadikan sesuatu. Terus
Illa wajib lamun wajib alaihi ing atase Allah taala. Syai'un minha Syai'un aklan aklan kasawabi kaya ganjaran masalah nakana mongko ana sapa Allah taala ajalla wa azza iku muftakiran ila dalika syai' maring kono-kono syai' liyatakam mala supaya dadi sempurna bihi kelawan syai' apa faraduhu tujuan Allah. Itla yajibu kana ora wajib fi haqihi ta'ala ing dalam hak Allah taala apa ilama kejaba perkara huwa kang utaima iku kamalun kesempurnaan lahu bagi Allah taala. Kaifa hal kepriye wa huwa hal utai Allah jalla wa azza iku al-ghaniyyu dat kang semupi an kulima saking saben-saben perkara siwa kang saliyane Allah. Id la wajaba ila akhirih asyara bidzalika ila qiyas istisnai. Ini pakainya qiyas istisnai. Jadi qiyas istisnai yang bagaimana? Yang gimana? Qiyas istisnai susunan dua kalimat yang saling berhubungan dan sudah punya kesimpulan di situ. Jawabannya udah dimasukkan dalam perkataan itu atau dalam muqaddimahnya. Kalau qiyas iktironi dua susunan kalimat yang saling berhubungan tapi belum punya natijah. Kayak begini. Alam itu baru. Itu satu perkataan kan, alam ini baru. Dihubungkan dengan yang kubro, tiap-tiap yang baru itu diciptakan. Kan dua kalimat. Nah, kesimpulannya apa? Alam diciptakan. Itu kesimpulan kamu bikin sendiri. Nggak termasuk dalam kedua premis itu. Dua muqaddimahnya yang menyebutkan alam baru, tiap-tiap yang baru diciptakan. Jadi gimana? Kan begitu misalnya. Jadi, oh berarti alam ini pasti diciptakan. Nah kalau istisnai, jawabannya udah di situ sekalian, gitu loh. Contohnya, kalau Ahmad itu laki-laki, pasti punya. Udah disebut di situ kan? Kalau Ahmad bukan laki-laki, pasti nggak punya. Ya, kan disebut di situ. Berarti dua perkataan itu bisa menghasilkan sebuah kesimpulan. Lah, ini pakainya qiyas istisnai. Berarti apa? Jawabannya sudah di situ. Kita tes juga apa? Hah? Al-alam mutaghayyirun. Terus? Kullu mutaghayyirun hadisun. Mesti iktironi. Belum ada jawabannya kan? Harus kamu simpulkan sendiri maksudnya. Nalamu hakadha la wajaba alaihi syai'un minha. Apabila Allah itu wajib menciptakan sesuatu dari alam ini, lakana jalla wa azza muftakiran lidzalika syai' liyatakamala bihi. Kalau Allah itu wajib menciptakan sesuatu, maka Allah itu ya butuh kepada apapun yang bisa mengantarkan dia untuk menghasilkan kepada tujuannya atau kepada kewajibannya. Lakinna tali batilun, tapi tali yang menjadi jawabannya itu batal, gitu loh. Wa idza batala tali batal muqaddam, kalau batal talinya batal muqaddamnya, artinya nggak bisa dihubungkan, keduanya nggak berhubungan. Kayak beginilah, kalau Allah itu ada, pasti nggak ada orang miskin. Ini hubungannya nggak nyambung, gitu loh. Perkataan orang ateis yang menolak Tuhan, di antaranya, Tuhan pun dermawan, mesti ada orang fakir.
Karena nyatanya ada orang fakir, berarti Tuhan itu nggak ada. Itu kan kesimpulan yang tali dan mukodamnya nggak nyambung gitu loh. Maka yang begitu nggak bisa jadi sebuah kias, batal kiasnya. Tahu dari mana ateis itu Tuhan dermawan? Lah kan Tuhan masa Tuhan kan maha kaya, maha nggak butuh apa-apa. Masa ada toh hamba yang melarat nggak dikasih? Kaya namanya. Itu sama aja begini. Saya nggak percaya kalau tukang cukur itu ada. Buktinya apa? Masih banyak orang gondrong. Karena banyak orang gondrong, saya pastikan tukang cukur ya nggak nyambung dong. Yang gondrongnya aja yang nggak mau cukur, bukan tukang cukurnya nggak ada, gitu loh. Emang tukang cukur kerjaannya nyari orang gondrong? Sini, lo kira gimana sih? Maka dikatakan apabila Allah itu wajib menjadikan sesuatu, maka Allah butuh kepada sesuatu yang bisa menyempurnakan tujuannya. Tapi adanya Allah itu butuh, wajib itu batal. Itu batalah tali batalal muqaddam wa thabata nakiduhu wa matlub. Apa nakidnya? Allah itu enggak wajib menjadikan sesuatu, maka Allah itu enggak butuh kepada apapun gitu dong. Iya dong. Jadi yang menunjukkan Allah itu enggak butuh kepada apapun, Allah itu maha kaya. Kalau Allah itu wajib maha kaya, maka wajib dia nggak punya tujuan, wajib dia nggak punya gharad, wajib dia nggak punya kewajiban menciptakan sesuatu. Menunjukkan itu kesempurnaan bagi Allah. Ta'kid limufadul kaf kama huwa dhahir. Id la yajibu fi haqqi ta'ala ta'lilil mulazama fi syartiyah kaifa wa huwa fihi ma taqaddama qariban fatanabbah. Maka itu menunjukkan kias yang sudah disempurnakan. Kalau mau disusun kiasnya kayak tadi, dua muqaddimahnya harus disambung. Kalau nggak nyambung ya nggak bisa jadi kias yang bisa mengantarkan kepada kesimpulan. Maka yang menunjukkan Allah itu istighna, kan lagi bahas apa ini? Istighna, nggak butuh sama sesuatu, berarti masukin berapa sifat? Yang wajib ada 9. Yang wajib ada 11. Mustahilnya ada 11. Jaiznya, yang jaiz fi'il ada berapa? Jaiz fi'il ada berapa? Ada 2. Jaiz fi'il. Jaiz fi'il itu mana? Jaiz yang mensifati perbuatannya Allah. Jaiz fi'ilnya 2, lawannya juga 2. 4 yang wajib ditambah 22. Jadi berapa? 26. 26 ini menunjukkan Allah istighna, tidak butuh kepada segala sesuatu. Mestinya nanti ditambah lagi satu perkara yang masuk ke dalam makna istighna lagi. Apa itu? La ta'sira likulli syai'in minal kainati bi quwwatihi, gitu loh. Masuk dalam maknanya istighna, bahwa Allah itu tidak butuh segala sesuatu. Apa yang menunjukkannya? Bahwa makhluk ini, kekuatannya makhluk tidak bisa menimbulkan apapun. Andai kekuatannya makhluk bisa menimbulkan sesuatu, berarti Allah butuh kepada si makhluk untuk menitipkan sesuatu. Itu loh. Iya dong, Allah bikin matahari, dikasih sinar.
sinarnya bisa menyinari dunia. Berarti Allah mendapatkan keuntungan tuh dari si matahari gitu loh. Allah meletakkan kekuatan pada malaikat. Malaikat bisa nyabut nyawa. Allah dapat keuntungan tuh dari malaikat. Ini enggak begitu, enggak. Malaikatnya dibikin, dideketin sama nyawanya diambilin. Ini malaikatnya jadi enggak ada urusannya apa-apa sama malaikat. Mataharinya dibikin, sinarnya dibikin, meleknya kamu dibikin, lihatnya dibikin. Mau ada matahari terang, melek kesandung aja ente sering loh. Lu mata kemana sih melek kesandung aja. Makanya mata melek juga kadang nggak ngeliat. Maka banyak orang mentorong tapi orang-orang gong. Wong mencicil tapi kesandung, mentorong tapi orang-orang gong. Matanya karena juga apa? Penglihatan itu yang menampakkannya Allah, seperti penglihatannya orang-orang yang sakaratul maut. Walaupun matanya ngeliatin ente, tapi yang dilihat sudah lain. Menunjukkan yang dihadapkan itu Allah yang memunculkan. Walaupun mataharinya terang, kalau Allah gelapkan mata kamu ya gelap, kayak orang mau pingsan, kok nggak ada sinar kemana? Tak tahu jatuh. Jadi itu menunjukkan Allah maha kaya, nggak butuh sama sesuatu. Jadi menyimpulkan masuknya 28 akidah dalam makna apa? Istighna. Ini kalau ngerti ini hukumnya fardu ain. Ngerti mengumpulkan ini fardu ain yang sampai bisa menyusun oh Allah itu istighna. Allah itu iftikor kepadanya segala wajib. Kamu wajib tahu keistighnaannya Allah gitu loh. Kamu wajib tahu iftikornya segalanya kepada Allah. Kamu wajib tahu, bukan oh itu cukup kiai yang tahu. Kok cukup kiai yang ente nggak tahu? Saya mau ikut kiai aja, nggak boleh. Bukan kifayah. Itu bukan kifayah, bukan. Ini wajib kamu tahu keistighnaannya Allah gitu loh. Karena kalimat istighna di Quran disebutkan berulang-ulang Allah maha kaya, maha kaya. Itu kemahakayaannya di mana? Kamu harus tahu. Terus segala makhluk butuh sama dia, di mana kebutuhannya? Sampai sebatas apa kebutuhannya? Itu kewajiban seseorang mengenal, menyaksikan kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma iftikaru kullu ma siwa, kita sambung yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna anana asrafna la la ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hawba Surana urati wa amini rawati wa ufili walidina Rabbi wa mauludina wa lali wa lehwani wa sairil hilani أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي آله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.